Selamat pagi untuk teman-teman semuanya yang akan menghadapi ujian untuk Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dan hari ini merupakan gladi bersih untuk bagian pertama, mempersiapkan teman-teman untuk RIK PSI pada tanggal 15 April ya 2025. Jadi untuk materi pertama ini kita akan terlingkup oleh beberapa materi yang berupa gambar, hitungan, dan juga kepribadian ya bersama saya. Kemudian nanti siang sudah saya siapkan soal yang nanti akan dipresentasikan oleh Kak Ega, itu ada di jam 16. Kemudian sudah saya persiapkan soal untuk kepribadian nanti bersama Kak Nada dan juga gambar 3 dimensi bersama psikolog kita nanti Kak Nada di jam 7 malam dan saya harapkan untuk teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Oke, langsung saja tanpa banyak berbasa-basi dalam psikotes gladi bersih untuk yang part pertama, kita perhatikan di sini ada gambar ya teman-teman ya, ada gambar di mana di sini ini adalah soalnya. Oke, ini adalah soalnya. Kemudian teman-teman diminta untuk mencari gambar yang tepat untuk mengisi kotak yang kosong itu yang mana. Kira-kira bagaimana dengan jawaban teman-teman? Ketika melihat analogi gambar, silahkan tuliskan jawaban teman-teman di kolom chat. Silahkan dituliskan jawabannya di kolom chat ya. Oke. Itu kalau misalkan lulus bayar kan? Baik. Oke, bagaimana dengan yang lain? Franz E. Oke. Kasih E, Gracia E. Oke. Shiva A. Oh, Shiva ganti A ya. Oke. Ada yang B juga. Baik, mari kita bahas di sini untuk soal yang pertama. Teman-teman bisa melihat pertama yang perlu teman-teman pahami adalah unsur yang paling kecil. Coba perhatikan di dalam figural itu anakku, itu dilihat pada unsur yang paling kecil dari gambar itu. Jadi jangan lihat dari unsur gedenya dulu ya. Kita lihat dari unsur yang paling kecil. Pertama itu ada pada lingkaran yang berbentuk, ada 2 lingkaran, kemudian warnanya hitam dan putih ya. Ini hitam dan juga putih di dalamnya. Dari sini ya, dia akan berpindah sejauh 2 langkah searah jarum jam. Ya, dia akan berpindah searah jarum jam sebanyak 2 langkah. Berarti dia akan menempuh langkah 1, 2. Jadi posisinya nanti di sini. Nah, ini ya, sudah tepat. Sekarang kita melihat untuk unsur yang paling kecil dari gambar yang sebelah kanan, yang saya lingkari di sini, ya, bola berwarna putih. Ingat dia di situ dia inversi warna ya. Jadi kalau bola 2 ini ya, yang satu hitam satu putih, dia bergerak 2 langkah dan dia di situ terjadi inversi warna. Nah, di sini kalau yang warnanya hitam dia jadi warna putih. Berarti kalau dia warna putih dia bergerak 2 langkah, 1, 2. Berarti posisinya nanti ada di sini ini lingkarannya dan terjadi inversi warna. Perhatikan di sini awalnya hitam dia jadi putih, berarti dari putih dia akan menjadi hitam. Sekarang kita eliminasi jawaban, yaitu yang C dan yang E itu kita eliminasi. Kemudian perhatikan pada gambar A, B, dan D itu tidak ada tanda panah, jadi Anda tidak perlu melihat untuk tanda panahnya. Sekarang perhatikan untuk ruas garisnya ya, tanda sama dengan atau gambar yang besar. Di sini
ini warnanya hitam tetap menjadi hitam. Nah, ini juga warnanya juga tidak ada perbedaan ya, jadi tidak perlu kalian over untuk memikirkan itu. Yang terpenting Anda lihat arahnya ya, tidak ada penambahan jumlah. Kemudian Anda lihat arahnya, dia di sini bergerak untuk 45 derajat, tapi dia searah jarum jam. Jadi yang awalnya dia seperti ini ya, dia akan bergerak 45 derajat searah jarum jam. Berarti dia seharusnya dalam posisi horizontal. Sehingga jawaban yang paling tepat dari soal nomor 1 ini adalah yang A. Seperti itu karena dia membentuk horizontal ya, bergerak 45 derajat searah jarum jam. Silahkan, apakah ada pertanyaan untuk teman-teman yang masih kurang tepat di dalam penulisan atau pemikiran untuk analogi gambar seperti ini? Jika nanti sudah cukup jelas, tolong salah satu boleh open mic dan katakan jelas. Apakah sudah cukup? Oke, baik. Jika sudah cukup, saya akan lanjutkan untuk soal nomor 2. Nah, di sini terdapat analogi gambar juga karena ditandai dengan tanda sama dengan. Silakan teman-teman untuk bisa mencoba mengerjakan soal dari nomor 2. Dan tulis jawabannya di kolom komentar. Silakan. Oke. B, 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 Miracle B, oke. Baik, langsung saja di sini. Oke, teman-teman semuanya mayoritas menjawab B. Sayang kita melihat di sini yang pertama adanya perubahan ya. Dari unsur yang paling kecil kita awali dari model lingkaran di sini ya, model lingkaran. Oke. Jadi dia di sini awalnya lingkarannya itu ada di bintang. Kemudian dia bergerak ke tengah ya, dia bergerak sebanyak 2 langkah. Jadi dia di situ bergerak sejauh 2 langkah searah jarum jam. Searah jarum jam dan tidak terjadi inversi warna. Jadi dia di situ bergerak 1, 2, berarti posisinya di sini, ini sudah tepat ya. Artinya unsur yang ada di sini ya, yang ada di sini itu bergerak 2 langkah searah jarum jam. 1, 2, berarti nanti posisinya harus ada di tengah gambar yang sebelah kanan. Berarti kita lihat yang sebelah kanan tidak ada unsur ini ya, garis berwarna hitamnya, berarti yang E ini kita eliminasi. Tersisalah yang A, B, C, dan D. Lihatlah dari perubahan atau perbedaannya. Di sini perbedaan terletak pada tanda panah ya, perubahan di sini persegi panjang yang di bawah, berarti kita melihat perubahan tanda panah, tidak terjadi inversi warna ya, tidak terjadi inversi warna, tetapi dia terjadi rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam. Oke, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Sekarang kita melihat untuk persegi panjangnya yang ada di yang saya lingkari saat ini, itu dia akan bergerak 90 derajat ya, rotasi searah jarum jam. Berarti jawaban yang A salah, yang D juga salah. Tersisalah yang B dengan yang C dengan perbedaan terletak pada persegi panjang yang ada di atas dan lihat perbedaan pada tanda bintang yang awalnya berwarna putih dia menjadi warna hitam atau terjadi inversi warna. Berarti di sini persegi panjang yang awalnya putih di sini dia akan menjadi hitam. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal nomor 2 adalah yang B.
Apakah cukup jelas untuk soal nomor 2? Siap, jelasnya. Oke. Jelas nih. Selanjutnya, sip. Oke, mari kita lanjutkan untuk nomor 3. Nah, saya harapkan semuanya mencoba untuk mengerjakan ya. Di sini kita punya soalnya itu adalah yang saya lingkari dan teman-teman diminta untuk mencari gambar yang mengisi kotak yang kosong. Silakan untuk mencoba mengerjakan dan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Oke, yang lain bagaimana? Ada 7 orang yang menjawab. Amanda 8. Oke, baik, mari kita bahas. Di sini teman-teman kita melihat bahwa warna unsur yang paling kecil terlebih dahulu itu letaknya ada pada segitiga. Dia bergerak ya, dia di situ yang awalnya pada posisi ini saya beri nomor 1, 2, 3, 4. Yang awalnya dia posisinya pada posisi pertama, dia bergerak di posisi kedua. Artinya untuk unsur kecil itu dia bergerak 1 langkah searah jarum jam. Kita lihat apakah jawaban teman-teman yang menjawab D itu tadi benar ya, searah jarum jam. Jadi kita lihat, nah ini posisi 1 menjadi posisi 2 di sini. Berarti kita melihat untuk unsur terkecil yang berada di posisi 3, dia akan bergerak 1 langkah searah jarum jam ya. Jadi posisi 3 ini nanti pada akhirnya berada di posisi keempat. Jadi kita lihat jawaban B salah, yang C salah, yang E salah. Selanjutnya ya, di sini tidak terjadi inversi warna, jadi warnanya hitam tetap hitam. Di sini warnanya putih berarti tetap putih. Jadi jawaban yang ini membuat salah dan jawaban yang paling tepat adalah dadu tanpa melihat perubahan dari jumlah titik yang berada di dalam perseginya. Kecuali nanti ketika teman-teman dia di situ kok semuanya sama ya unsur terkecilnya, atau misalkan tersisa 2 jawaban yang unsur terkecilnya sama, berarti teman-teman baru melihat perubahan dari isi atau konten dari masing-masing persegi baik ruas kiri ataupun ruas kanan. Seperti itu teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Siap, tidak ada, Miss. Tidak ada, oke. Selanjutnya kita akan lanjut. Jadi nanti kalau yang saya mau yang 3 dimensi. Nah 3 dimensi nanti akan dibahas oleh Kak Nada nanti malam ya. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang selanjutnya, yaitu untuk soal nomor 4 ya teman-teman ya, soal nomor 4. Jadi silahkan untuk soal nomor 4 di sini masih di analogi gambar, teman-teman mencoba mengerjakan dan tuliskan jawaban di kolom komentar. Silahkan. Oke, 1, 2, 3, 4, baru 4 orang yang menjawab. Baik, mari kita lihat untuk jawaban yang paling tepat pada soal nomor 4. Di sini kita memiliki yang pertama kita lihat dari pergerakan unsur yang paling kecil ya teman-teman. Saya bergerak pada unsur yang sebelah kanan pada perbedaannya ya.
di sini awalnya huruf A, kemudian dia menjadi huruf B. Ini kan berarti bertambah satu langkah ya, bertambah satu langkah dan posisinya tetap. Sedemikian sehingga untuk yang Y di sini, dia posisinya tetap, tetapi bertambah satu langkah terlebih dahulu. Dari Y berarti menjadi Z. Nah, di sini dari Y menjadi Z. Berarti jawaban yang D salah, yang B salah, yang A salah. Selanjutnya, kita melihat di sini pada C dan E, ya, huruf Y-nya di sini, ya, Y yang ada di sini, ini terjadi perbedaan, ada perbedaan. Jadi saya melihatnya langsung pada titik A ini, ya. A yang ada di sini teman-teman, atau teman-teman boleh melihat ini dari dua bangun datar dia menjadi satu. Berarti dari dua bangun datar dia menjadi satu. Langsung ketemu jawaban boleh. Atau teman-teman melihat perbedaan dari huruf A-nya. Di sini huruf A-nya itu pindah ke bagian bawah dan dibalik atau dicerminkan ya secara horizontal. Berarti huruf Y di sini dia dicerminkan secara horizontal. Jadi jawabannya di situ adalah yang C. Tepat sekali jawaban seperti yang teman-teman tuliskan di kolom komentar. Apakah sudah cukup jelas untuk model gambar yang sedikit mudah seperti ini? Siap, cukup, Ma'am. Cukup, Oke. Miss. Sip. Mari kita lanjutkan untuk bentuk soal yang kelima ya teman-teman. Di sini untuk soal yang kelima, teman-teman diminta untuk mencari gambar yang paling tidak sesuai dengan pola. Silakan teman-teman untuk menuliskan jawaban di kolom komentar. Oke, baru satu anak. Ayo, yang lain. Oke. Oke, mari kita lihat di sini teman-teman untuk jawaban teman-teman di situ ya, jawaban teman-teman kita lihat untuk mayoritas berada pada jawaban dadu. Apakah jawaban ini benar ataukah salah? Mari kita bersama-sama untuk membahas. Jadi kita lihat sayang, perubahan pergerakan ya dan juga perubahan bentuknya. Saya mengambil patokan. Jadi bagaimana sih Mem atau bagaimana Miss, bagaimana Coach untuk bisa melihat perubahannya? Ambillah satu gambar yang menjadi pusat perhatian teman-teman. Di sini saya mengambil gambar A sebagai pusat perhatian saya. Dari yang dia utuh seperti ini, ya. Kemudian terjadi kalau posisi lingkarannya kan tetap ya, jadi tidak perlu diperhatikan. Kita lihat pada posisi ini apa namanya ketapel kuda yang ada di luarnya ini ya, bannya luar ini. Jadi dia di situ kalau Anda cermat melihat ini pengurangan bentuknya ya, pengurangan. Jadi terjadi pengurangan bagian. Warnanya tidak berubah, jadi pengurangan bagian, tapi pengurangannya itu pada bagian kanan ya. Jadi dia di sini pengurangan bagian, sorry saya tulis di sini, bagian pada ruas kanannya. Jadi pengurangan bagian pada ruas kanannya. Yang awalnya di sini, kemudian dia berkurang sedikit, berkurang sedikit pada bagian kanannya. Berarti kan ini benar, yang D ini benar, karena dia berkurang sedikit, ya. Kemudian ya terjadi lagi pengurangan ya, dari sini terjadi lagi pengurangan. Berarti kan yang B benar. Ya kan? Terus lagi dikurangi lagi. Berarti yang E benar. Nah, kalau yang C ini dia pengurangan di bagian kiri ya, dia beda sendiri. Jadi untuk yang A, yang B, yang D, yang E ya, ini benar karena pusat kita ada pada bagian A. Jadi jawaban yang tidak sesuai dengan pola adalah yang C.
Apakah bisa dipahami penjelasan ini? Siap, bisa, Mem. Oke. Jadi teman-teman yang tadi menjawab D sudah cukup paham? Siap, cukup, Mem. Oke, jadi mungkin ada beberapa yang kok bisa ya masih ada bingungnya gitu ya. Teman-teman lihatnya dari posisi kayak gini deh. Besok kalau punya soal kayak gini, kadangkala beda soal kan beda bentuk pengurangan atau beda perubahan ya. Teman-teman lihat di bagian kirinya. Coba lihatlah pada bagian mana yang tidak terjadi perubahan. Ya, lingkaran tidak berubah. Pertama dilihat itu. Jadi kalau ada yang berubah sendiri dari semua pilihan ganda, eliminasi. Kemudian lihat di sini, posisinya yang saya beri warna pink deh, biar kayak lope-lope ya. Pink di situ, kemudian di sini tetap di sini posisinya. Ini juga tetap di sini posisinya, ini posisinya tetap di sini. Nah, yang D ini, yang C ini, sorry, yang C ini berubah sendiri, berarti jelas dia jawabannya, gitu ya. Paham sayang ya? Jadi saya harapkan teman besok karena figural banyak sekali ya. 3 subtes sayang untuk figural. Jadi teman-teman di figural saya minta tolong untuk mulai malam ini belajar betul-betul dalam materi figural. Karena kalau saya lihat trennya teman-teman tryout kemarin pun banyak sekali yang melakukan kesalahan dalam figural sehingga menyebabkan nilainya tidak terlalu tinggi. Kemudian dalam perhitungan ya dalam perhitungan itu teman-teman masih stuck pada satu soal yang menghabiskan waktu. Jadi besok nggak boleh seperti itu anakku ya. Besok ketika hari Selasa, kalau tryout besok kan soalnya hanya beberapa aja ya, paling dia membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 10 menit aja untuk tryout. Nah, tapi kalau untuk PSI yang sebenarnya, nah itu kan panjang waktunya ya. Tapi ingat, dia kan dihitung juga kecepatan teman-teman. Ya, kecepatan kamu menjawab itu juga menentukan skor kamu loh kalau di ujian sebenarnya sayang ya. Jadi teman-teman kalau bisa lebih cepat tapi lebih teliti. Triknya saya ulangi kembali, ketika muncul soal diklik dulu tapi jangan di next. Kalau sudah teman-teman klik next, Anda nggak bisa balik. Jadi diklik dulu jawaban tertentu, Anda kerjakan, sambil Anda berpikir timer Anda ini loh, lihat di pojok kanan, apakah timernya sudah lebih dari setengah menit atau 30 detik atau belum. Kalau sudah lebih, tolong tinggalin aja deh. Oke? Atau kalau misalkan apa mau dibataskan akhirnya ya 1 menit lah. 1 menit kok kira-kira sudah 58 detik aku belum dapat. Yang penting sudah terklik jawaban langsung klik next. Daripada Anda stuck pada sebuah soal yang mengakibatkan nilai Anda rendah. Begitu ya teman-teman, yang diharapkan untuk Unhan itu kan 80 ya untuk nilainya atau setara skor di atas 120 untuk IQ. Oke, terima kasih. Lanjut kita ke soal nomor 6. Nah, di sini soal nomor 6, kita tidak tahu apakah besok akan keluar soal cerita yang bentuknya seperti ini atau tidak. Tapi selama 2 tahun berturut-turut, soal dalam bentuk cerita seperti ini tidak pernah diberikan. Akan tetapi, pada tahun 2021, 2022, itu dia ada 2020 angkatan pertama. Nah, ini ada untuk soal yang bentuknya soal cerita. Jadi kita tidak tahu apakah besok itu bentuknya akan mengikuti tren tahun terakhir atau tidak. Karena kalau kita lihat dari wacananya ya, wacananya itu mengikuti seperti tes IQ. Tapi kalau kita belajar kan tidak boleh seperti itu ya. Mana tahu besok muncul soal yang seperti ini. Ayo monggo kerjakan untuk soal nomor 6 ya, untuk soal nomor 6 yang ada di sini. Silakan. C. Ya, baru 3 orang. Mm-mm. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 7 orang yang menjawab. 3 orang lagi.
8 orang yang menjawab. Kita bahas langsung ya. Di sini teman-teman, sebuah tim terdiri dari 12 pekerja. Nah, kemudian dalam 24 hari. Artinya kita lihat di sini pada bentuk soal seperti nomor 6, dia pekerja disebut sebanyak 2 kali. Ya. Kemudian waktunya itu juga disebut dalam 2 kali, tetapi yang satu ditanyakan. Sudah sangat jelas bahwa soal ini tentang sebuah perbandingan. Kita lihat di sini, ini pekerja. Kemudian di sini ini waktunya. Sebuah tim terdiri dari 12 pekerja mampu menyelesaikan tugas dalam 24 hari. Di sini satuannya tetap hari, berarti jangan diubah. Kemudian tugas dalam 24 hari jika ditambahkan 6 pekerja lagi. Ini ditambahkan ya, berarti bukan berubah jadi 6 tapi ditambahkan 6 pekerja lagi. Berarti 12 tambah 6 yaitu 18 dan dia akan selesai dalam waktu berapa hari. Satu hal yang saya tekankan kepada teman-teman, kesamaan satuan itu penting, tapi kesamaan satuan itu hanya untuk variabel yang sama. Jadi misalkan nanti ada waktu dan juga ada waktu dalam bentuk jam dan juga waktu dalam makanan dalam bentuk kilogram ya, kilogram sama ons. Misalkan untuk makanannya itu dia kilogram ya, kilogram berarti nanti semua jumlah makanan satuannya juga harus kilogram ya. Waktunya kalau yang satunya jam semua harus jam. Tapi kalau misalkan ada perbandingan kecepatan dengan waktu, kecepatannya misalkan satuannya kilometer per jam, waktunya satuannya menit. Kalau dalam bentuk perbandingan, asal waktunya semuanya sama-sama menit, nggak masalah, jangan diubah ke jam. Ya, kecuali ketika dia di situ waktunya 1 menit dalam menit, kemudian pilihan gandanya dalam jam. Nah, itu baru berubah. Tapi kalau hanya tentang perbedaan kecepatan dengan waktu, it's okay, nggak masalah. Karena dia di situ perbandingan yang penting dalam satu variabel itu satuannya sama. Jadi kita lihat di sini, pikiran kita adalah semakin banyaknya pekerja, maka waktunya itu akan semakin singkat atau semakin cepat selesai. Sehingga perbandingan ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai pengerjaannya membentuk tanda sama dengan. Berarti 12 dikalikan dengan 24 akan sama dengan 18 dikalikan dengan X. Sedemikian sehingga ketika kita lakukan pembagian, sama-sama kita bagi 6, di sini dapat 3, di sini dapat 2. Lalu 24 dengan 3, di sini dapat 1, di sini dapat 24 dibagi 3 berarti 8. Jadi untuk harinya dia akan selesai dalam 2 kali 8 yaitu 16 hari. So jawabannya adalah yang C. Apakah cukup bisa dipahami? Dan jawaban teman-teman tadi mayoritas sudah cukup oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah clear? Siap, jelas, Miss. Oke. Selanjutnya, kita bermain pada soal gambar kembali. Silahkan mencari pola gambar yang bertanda tanya. Artinya teman-teman diminta untuk mencari apa nih jawaban yang mengisi tanda tanya yang ada di sini. Silahkan untuk ditulis tren jawaban teman-teman. Ya. 10 orang sudah menjawab dan di sini jawabannya semua C. Baik, mari kita melihat. Kasih juga C, oke. Kita lihat terjadinya perubahan ya pada unsur terkecil. Teman-teman lihat, ini warnanya hitam, ya, ini hitam. Dia berubah menjadi putih untuk unsurnya. Berarti di sini hitam, nantinya akan menjadi putih, ya. Berarti jawaban ini salah, ini juga salah. Lalu terjadi perubahan pada yang saya lingkari di sini, dia bergerak ya, dia di situ bergerak 90 derajat berlawanan arah jarum jam ya. Maaf di sini keliru nulis. Oke, boleh lah. Ya, berlawanan arah jarum jam atau
Nah, di sini ya berlawanan arah jarum jam atau dia di situ boleh dibuat pergerakannya ya, sorry searah jarum jam, maaf, searah jarum jam. Sehingga di sini yang awalnya horizontal dia jadi vertikal, yang awalnya horizontal dia jadi vertikal dan bergerak, berarti pergerakannya seperti ini dia. Ini kan seperti bentuknya kayak gini ya di sini ya. Maaf, pennya ini agak error nih. Nah, awalnya seperti ini, berarti dia akan bergerak menjadi bentuk seperti ini. Jadi jawaban yang B ini salah, ya, yang A ini salah. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Cukup bagus, teman-teman. Saya minta tolong besok di dalam gambar itu lebih dikuatkan kembali ya. Kembali lagi saya tekankan 3 sub D untuk gambar atau figural, ya. Oke, selanjutnya kita main pada bentuk yang selanjutnya yaitu soal nomor 8 ya. Di sini terdapat soal cerita. Untuk soal nomor 8 boleh teman-teman mencoba mengerjakan terlebih dahulu di soal nomor 8. Silahkan. Oh iya Gracia, karena Gracia mau ibadah ya, monggo silahkan kalau mau live dulu. Semalam kan sudah izin sayang. Silahkan. Nggak apa-apa Gracia, kalau mau ibadah boleh untuk ditinggalkan terlebih dahulu. Nanti rekamannya akan dikirim ke grup. Ya. Oke, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Baru 3 yang mencoba menjawab. Di sini ada D, ada D. Oh, ada 2 orang yang sudah menjawab ya. Gracia itu sendiri dan juga Amanda. Yang lain? Joshua D. Oke. Oke, baik teman-teman, mari kita lihat tren jawaban teman-teman. Di sini adalah dadu, kasih juga dadu. Oke, mari kita bahas. Untuk jawaban seperti soal nomor 8, di sini hati-hati sayang, di situ persediaan makanan 8 orang selama 52 hari. Ya, kemudian saat bencana 26 orang, berapa hari bertahan ya, berarti dia di situ, di sini orangnya, jumlah orangnya, ini jumlah harinya. 8 orang dalam 52 hari. Kemudian bencana alam terjadi sehingga ada 26 orang dalam bunker, kemudian akan bertahan berapa hari. Semakin banyak orang, teman-teman, maka persediaan makanannya akan cepat habis atau harinya semakin sedikit. Perbandingan berbalik nilai berarti membentuk tanda sama dengan. Sehingga kalau tanda sama dengan 8, pasangannya adalah 52, sama dengan 26 dikalikan dengan X. 26 dengan 52, sama-sama dibagi 26, dapat 1, dapat 2. Jadi X-nya adalah 8 kali 2, yaitu 16 hari. Dan jawabannya adalah yang dadu. Cukup bagus jawaban dari Anda semua yang sudah memberikan jawaban ada pada jawaban dadu. Apakah sudah cukup jelas penjelasan dari saya? Sudah, Miss. Oke. Kita akan lanjut pada soal nomor 9. Apakah besok ada perbandingan? Nah, tahun 2024 sih ada, cuma dia nggak terlalu banyak ya. Silahkan untuk soal nomor 9, teman-teman boleh dicoba untuk mengerjakan.
Yuk, silahkan teman-teman. Di sini ada yang sudah menjawab. Amanda A, Franz A. Yang lain bagaimana? Oke, ayo teman-teman yang lain. Fardan A. Iva A. Joshua A. Oke. Yang lain bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 6 orang. 4 orang sisanya. Shiva A. Oke. Mana yang lain ini? Oke, mari kita lihat di sini tinggal 3 orang yang belum menjawab. Kasih S. Nggak ada pilihan S, nak. Oh, A. Oke. Jadi kita lihat di sini Hairul A juga. Baik, mari teman-teman kita melihat untuk tren jawaban dari teman-teman apakah benar atau tidak. Soal ini berkaitan dengan kata rata-rata. Rata-rata itu rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fx atau jumlah semua nilai dibagi dengan nilainya ada berapa gitu ya. Jadi kita lihat di sini Tito mengikuti ujian 69739082. Nilai ulangan selanjutnya agar Tito mendapatkan nilai rata-rata 82. Ini adalah P. Berarti P itu bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat terlebih dahulu. Rumus itu kan adanya rumus untuk rata-rata. Berarti kita tulis X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Rata-rata yang diharapkan adalah 82. Maka letakkan di bawah X bar. Sama dengan di sini tulis lagi sama dengan sigma Fx ini adalah jumlah dari semua nilai. 69 tambah 73 tambah 90 tambah 82 yaitu 314. Ya, 314 dibagi sigma Fx-nya ada 1, 2, 3, 4 dan nilai rata-rata yang diharapkan. Berarti ada dia di situ 5. Di sini ditanya gini ya. Oke, ditambah dengan X karena yang ditanyakan adalah nilai ulangan selanjutnya. Berarti 314 itu jumlah untuk 4 nilai ulangan yang sudah diketahui dan X-nya adalah untuk nilai 1 ulangan atau P itu sendiri yang belum diketahui. Atau biar sama dengan apa yang ditanyakan, jangan X tapi saya buat dia sebagai P. Begini. Sedemikian sehingga 82 dengan 5 ini berarti kita punya ya itu adalah 410 sama dengan 314 ditambah dengan P. Kemudian P-nya adalah 410 dikurangi dengan 314 jadi jawabannya adalah 96. Perhatikan nilai P-nya hanya ada 1 nilai yaitu 96, Q-nya adalah 83 atau 1 nilai. Berarti nilai P 1 nilai, nilai Q 1 nilai. Sehingga jawaban E tidak mungkin. Gitu ya. Terus kita lihat dari pilihan A sampai dengan dadu. Sampai dengan dadu. Oke, di sini terlihat bahwa P-nya lebih besar daripada Q-nya ya, P-nya lebih besar daripada Q-nya. Jadi kalau P dikalikan 2 maka ini tidak mungkin. P-nya juga tidak sama dengan Q. Tersisa yang A dengan yang dadu. Di situ kita lihat nilai P-nya 96, nilai Q-nya adalah 83. Berarti nilai P lebih besar daripada nilai Q. Seperti itu. Apakah jawaban teman-teman sudah bisa memahami dengan apa yang saya sampaikan, sayang? Sudah, Siap, Miss. bisa, Ma'am. Oke, good job. Sekarang kita langsung mainkan. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh loh ya. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ada pada soal nomor 10, masih tentang perbandingan kuantitas.
yaitu jika X-nya adalah 1/15 dan Y-nya 15%, maka tentukan hasil perbandingannya. Silahkan teman-teman. Sini sudah ada jawabannya. 1, 2, 3. Oke, mari kita lihat di sini ya, sudah cukup semuanya sudah menjawab ya. Ada beberapa teman yang memang izin live duluan karena ibadah, tidak masalah. Jika teman-teman nanti memang ada kegiatan atau ibadah, silahkan. Tapi kalau untuk kegiatan yang lain, saya minta tolong di 2 hari ini mungkin diprioritaskan untuk psikotesnya dulu ya sayang ya. Oke, jika X-nya adalah 1/15 dan Y-nya adalah 15%, maka apa yang akan terjadi? Kita lihat. Caranya bagaimana? Mungkin kita bisa lakukan karena perbandingan X dan Y, berarti kita bandingkan kayak gini aja boleh. X-nya adalah 1/15 dan Y-nya adalah 15/100. Nah, begini. Sehingga kita bisa lakukan, dia di situ 1/15 dikalikan dengan 100/15 ya. 100/15. Nah, begini. Sehingga kita punya untuk X per Y-nya 1 kali 100 berarti 100, 15 pangkat 2, 225. Jadi kalau kita lihat dari jawaban teman-teman ya, di sini untuk soal nomor 10, X-nya itu cuma 100, Y-nya 225. Dan dia hanya memiliki satu nilai ya, X-nya cuma satu nilai yaitu positif 100, Y-nya cuma satu nilai yaitu 225, jadi jawaban yang E itu tidak mungkin. Baru kemudian X-nya sama dengan 2Y, nggak mungkin karena untuk Y-nya ini angkanya sudah lebih besar terlebih dahulu, jadi kalau dikalikan 2 akan semakin besar, tidak akan mungkin sama. Lalu nilai X-nya 100, Y-nya 225, ini juga nggak akan sama. Sekarang tinggal yang A dengan yang B, X-nya 100, Y-nya 225. Jadi sudah jelas jawabannya bahwa di sini untuk 10 itu nilainya adalah yang A. Jadi akan jauh lebih baik ketika teman-teman besok ya, seringnya kalau 2024 soal yang di Unhan kan bentuknya yang kayak gini untuk perbandingan. Jadi dia di situ nggak yang ngitung rata-rata, nggak yang ngitung kecepatan. Nah, jadi dia ngitungnya lebih ke sederhana sih, tapi butuh kecepatan waktu. Daripada teman-teman menggunakan seperti ini ya, 1/15, 15/100, terus nanti lama ya. Jadi saya tidak menyarankan. Saran saya di situ lebih baik kalau untuk pembandingan X dan Y itu dibuat pembagian seperti ini, X per Y. Jadi nanti langsung ketahuan X-nya berapa, Y-nya berapa, begitu ya. Itu saran saya untuk teman-teman bisa mengerjakan pada konsep perbandingan. Dibandingkan teman-teman seperti ini, nanti akan ketemu jawabannya juga kok. Iya, tapi waktunya akan jauh lebih besar ya. Waktunya akan jauh lebih besar karena kalian harus menyamakan penyebut. Kan begini, akhirnya sama-sama dibuat 300 ya. 300 bagi 15, 20. 300 bagi 100, 3. 3 kali 15, 45. Oh oke, berarti besaran yang Y, berarti di sini seperti ini. Boleh nggak? Boleh ketika teman-teman sudah langsung paham berapa KPK-nya. Tapi kalau nggak paham KPK-nya, Anda akan hancur karena habis waktunya, begitu. Ngitung lagi lama. Tapi kalau dengan pembagian, kan kalian tinggal mengoperasikan ke perkalian saja dan dibalik. Cukup bisa dipahami penjelasan saya? Siap, jelas, Miss. Oke. Selanjutnya, kita akan bermain pada soal nomor 11. Ini kemarin saya lihat dalam penarikan kesimpulan itu ada yang mengalami kesulitan. Silakan untuk soal nomor 11 boleh dikerjakan dan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Silakan.
Oke. Bentar ya. Kita melihat untuk soal nomor 11, pada hari libur nasional, saya lihat di sini teman-teman juga sudah menjawab banyak yang E ya. Kita lihat di situ, pada hari libur nasional tidak ada kegiatan belajar mengajar kecuali ekstrakurikuler. Hari Kamis adalah salah satu dari hari libur nasional. Simpulan yang tepat. Berarti ini kita menggunakan hubungan bukan jika maka ya. Jadi dia di situ lebih kepada hubungan atau penarikan kesimpulan sederhana ya. Kita di sini ada dan juga ada atau. Saya melihat yang D dengan yang E ya. Dan E atau dan. Nah, untuk di sini, untuk yang dadu, pada hari Kamis, perhatikan pada ilustrasinya hari Kamis, dia kegiatan belajar mengajarnya itu tidak ada. Berarti kalau di sini yang dadu kegiatan belajar mengajarnya ada, berarti kan kebalikan ya atau S. Salah ya, karena seharusnya kan nggak ada. Kemudian kecuali kegiatan ekstrakurikuler, berarti kegiatan ekstrakurikulernya ada. Nah, perhatikan di sini untuk yang D dan E ini awalnya salah. Baru kemudian untuk yang dadu ya, ini untuk yang dadu. Jadi bisa teman-teman lihat untuk perbandingannya nanti. Saya ulangi kembali, pada hari Kamis ini adalah objek kita. Kemudian kita lihat tidak ada kegiatan belajar mengajar pada hari libur nasional. Ini hari Kamis, ini hari libur nasional. Ya, tidak ada kegiatan belajar mengajar. Lihat yang D, kegiatan belajar mengajarnya tetap ada. Berarti dia di situ kan salah ya, karena seharusnya nggak ada. Yang E juga salah, karena seharusnya nggak ada. Tapi kemudian kita lihat, kecuali kegiatan ekstrakurikuler, berarti ekstrakurikulernya ada. Yang D ekstrakurikulernya ada, berarti dia di sini benar. Yang E ekstrakurikulernya juga ada. Di sini benar. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. S dan B itu berarti kan kesimpulannya salah ya. S atau B. Kalau kalian disuruh memilih nih, ini misalkan kita suruh memilih ada jeruk baik dan jeruk busuk. Suruh memilih jeruk busuk atau jeruk baik, maka Anda akan memilih jeruk baik. Tapi kalau Anda di situ beli jeruk, yang satu jeruknya busuk, yang satu jeruknya baik, maka yang baik akan menjadi busuk. Makanya di situ kesimpulannya adalah S. Nah, selanjutnya kita lihat apakah benar di sini. Ini kita lihat dia di situ hari libur nasional kan berarti seharusnya ekstrakurikulernya ada ya, ekstrakurikulernya ada. Berarti ngikutin yang ini, yang B. Kita lihat di sini untuk yang dadu kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari Kamis. Berarti kan dua-duanya dilaksanakan ya, berarti dia salah. Sedangkan untuk yang E belajar mengajar atau ekstrakurikuler ini hanya dipilih salah satu yang baik saja. Ekstrakurikulernya, nah ini dilaksanakan tapi kegiatan belajar mengajarnya tidak dilaksanakan. Berarti di sini jawabannya adalah yang E. Gitu. Teman-teman harus bisa memahami sampai di situ. Jadi kalau Anda bertanya, Ibu kenapa itu kok jawabannya yang E, kenapa enggak yang D? Kalau yang D di sini dua-duanya itu dilaksanakan, sedangkan ekstrakurikuler itu tidak dilaksanakan. Ya. Jadi kalau dan itu nanti berimbas pada dua-duanya harus dipenuhi. Gampang bahasa gampangnya kalau nggak ngerti yang seperti yang saya tulis di atas, Anda pakai dua-duanya harus dipenuhi. Kalau dan itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kegiatan belajar mengajarnya iya, baru kemudian ekstrakurikulernya itu harus iya, barulah dia di situ dilaksanakan. Tapi kalau yang E, karena ini atau, berarti pilih salah satu aja. Kalau salah satu benar, berarti udah benar. Kegiatan belajar mengajarnya tidak dilaksanakan, benar. Ekstrakurikulernya tidak dilaksanakan, salah. Ya, tapi kan kesimpulannya ini asal udah salah satu benar maka kesimpulannya benar. Jadi di situ jawabannya adalah yang E. Begitu. Apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu untuk soal nomor 11? Ya, tidak ada, Mem. Oke. Selanjutnya ke nomor 12. Jika maka. Jika mata kuliah jurnalisme multimedia dibuka,
maka Mira belajar dengan Bu Cinta. Mira tidak belajar dengan Bu Cinta atau ia belajar politik. Mira tidak belajar politik. Silakan untuk bisa ditulis dan dicoret-coret terlebih dahulu dan tuliskan jawabannya di kolom chat, sayang. Ya, kira-kira apa nih jawabannya? Oke. Yuk, yang lain ini baru satu orang yang menjawab nih. Yuk, yang lain bagaimana? Sembari kalian mengerjakan, saya akan menuliskan keekuivalenan ya. Atau pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Tenang aja, agak tenang sih 2024 itu jika maka nggak ada keluar ya, jika maka nggak ada keluar. Di 2023 ada, 2022 ada, 2021 ada, 2020 pun ada. Jadi kalau 2024 nanti 2025 ngikutin yang mana ya, kita nggak tahu, yang penting sudah kita pelajari. Jika P maka Q itu akan ekuivalen dengan yang pertama negasi P atau Q, yang kedua akan ekuivalen dengan kontraposisinya yaitu negasi Q maka negasi P. Dan kita perlu memahami dalam penarikan kesimpulan, kalau masih di dalam bentuk premis, maka dia di situ atau harus diubah ke maka. Kemudian kata maka tidak dapat berubah ke dan. Ini yang perlu dipahami. Oke. Kita lihat di situ tren jawaban teman-teman di sini menjawab yang B ya. Kita lihat apakah jawaban B itu benar. Pertama, kita melihat jika mata kuliah jurnalisme dibuka, saya misalkan dengan pena warna hijau, biar seger matanya ya. Mata kuliah jurnalisme multimedia dibuka, ini saya misalkan sebagai B. Maka Mira belajar dengan Bu Cinta, ini saya misalkan sebagai C. Dan di sini ada kata maka, berarti tandanya panah. Jika B, maka C. Nah, ini sudah bentuknya panah atau sudah maka, berarti sudah benar pernyataan ini boleh langsung ditarik dengan kesimpulan. Kemudian kalimat kedua, Mira tidak belajar dengan Bu Cinta, karena kalau belajar dengan Bu Cinta itu C, berarti tidak belajar dengan Bu Cinta, karena ada kata tidak, maka di sini min C. Kemudian muncullah kata atau. Nah, ini yang nggak boleh nanti di kesimpulan, jadi harus diubah dulu ya. Atau ia belajar politik. Ini saya misalkan sebagai P. Kemudian ternyata Mira tidak belajar politik. Berarti min P. Min P. Oke, kembali lagi saya sampaikan bahwa kata atau itu harus diubah ke maka dulu. Sehingga di sini jika B maka C, kemudian kata ataunya diubah ke maka, belakangnya tetap ya. Yang depan ini perhatikan kalau atau ke maka ya, belakangnya tetap, kemudian ataunya ini ke maka ke atau ya. Jadi atau ke maka, jadi V menjadi panah, kemudian bagian depannya ini dinegasikan. Berarti awalnya min jadi plus. Terus di sini min P. Yang sama dieliminasi, kalau ada min, minnya ditinggal.
coret, sisa min, minnya naik, coret. Min kali plus jadinya min. Jadi jawabannya adalah min B. Kalau B-nya mata kuliah jurnalisme multimedia dibuka, min B-nya adalah mata kuliah jurnalisme multimedia tidak dibuka. Nah, tapi pengerjaan seperti ini anakku ya, pengerjaan seperti ini kalau pakai rumus pasti tepat. Tapi dia mungkin membutuhkan waktu. Jadi ibu bagaimana biar dia pasti tepat tapi waktunya cepat. Nah ini yang perlu teman-teman tahu triknya ya. Mungkin teman-teman belum mengerti dan memahami trik-trik yang ada di balik penalaran logika atau logis and set ya. Jadi dia di situ dalam penalaran dan logika atau logis and set, teman-teman perlu memahami pertama kata ataunya diubah ke maka dulu, nanti bentuknya jadi apa. Oke, kata tidak jadi main jadi iya, kata iya jadi tidak. Kan itu dulu kalau berubah ke maka. Setelah itu kata yang sama silahkan dibuang. Itu saja. Nanti sisanya yang mana? Kalau masih ada kata tidaknya berarti tidaknya harus ada. Itu saja. Kemarin saya sempat tanya sama Ari ya. Saya sempat tanya sama Ari mana yang sulit menurut Ari itu dalam penarikan kesimpulan ya sayang ya. Agak sedikit sulit. Nah, dalam penarikan kesimpulan yang seperti ini, nak, triknya adalah kembali lagi kalau semuanya sudah jika maka, yang sama itu buang aja gitu. Mau dia yang sama depan, yang sama belakang, pokoknya buang yang sama itu tersisa jawabannya. Gitu. Nah, kalau misalkan mengandung kata atau, berarti ataunya diubah ke maka dulu. Kan kalau atau diubah ke maka, yang belakang ini tetap, yang depan itu menjadi kebalikannya. Ya, kalau di sini ada kata tidak menjadi ya. Kalau ada kata ya menjadi tidak. Terus dieliminasi aja yang sama setelah ataunya diubah ke maka, begitu. Paham? Siap, Ami. Ma'am. Siap, paham, Miss. Oke. Jadi itu akan jauh lebih cepat dan membuat teman-teman mengerjakan di bawah 30 detik. Percayalah padaku. Jadi dengan melihat kayak gitu, oh ini sama hilang. Kalau itu masih ada di pilihan ganda, buang gitu, ya. Seperti itu, dan kita akan lanjutkan untuk soal selanjutnya, yaitu soal nomor 13. Nah, jika udara bersih dan seterusnya. Silakan teman-teman, bagaimana jawaban dari soal ini? Oke, kita lihat. Pertama, yang perlu kita lihat di situ adanya, ini teman-teman sudah jawab semua belum ya? Saya lihat dulu. Sudah 9. Oke, sudah semua ya, semua jawabnya A. Oke, baik, mari kita lihat teman-teman ya, untuk jawaban teman-teman di soal nomor 13 ini apakah benar atau salah. Pertama kita melihat bahwa di sini sudah jika maka. Ya, berarti tidak perlu kita ubah ke atau ya, karena sudah tepat di situ cara pengerjaannya. Terus di sini ada kata polutan udara, ini ada kata polutan udara. Berarti yang ada kata polutan itu dieliminasi. Nah, D sama E dieliminasi. Kemudian terlihat A, B, C. Ya, kita mau melihat mau pakai rumus boleh, mau pakai langsung boleh. Sekarang saya mengerjakan secara matematika dulu, yaitu dengan menggunakan rumus. Jika udara bersih,
berarti saya misalkan sebagai B, maka tidak ada polutan, berarti negasi P. Kemudian, jika beberapa orang mengalami gangguan pernapasan, berarti N gitu ya, gangguan napas, maka ada polutan, berarti P seperti ini. Selanjutnya, ya, kita bisa melihat, ya, ini ada kata beberapa, terus ada kata semua loh ya, ada kata beberapa dan ada kata semua, hati-hati. Sekarang kita melihat di sini, yang sama adalah bagian belakang nih. Ini yang sama adalah bagian belakang. Boleh enggak? Enggak. Karena yang sama itu secara matematika hanya boleh belakang dengan depan. Berarti kita ubah menjadi kontraposisi. Jika B maka min P, ini sudah belakang, benar. Nah, yang bawah ini belakang pindah ke depan. Jadi biar yang sama itu posisi P-nya itu belakang dengan depan. Memindah boleh langsung memindah, tetapi diberi negasi. Set, set, seperti ini. Oke. Kemudian kita eliminasi seret. Oke, di sini set, seret. Jadi jawabannya adalah B, maka ya dia di situ tersisa min N. Nah, seperti ini. B, maka min N. Jika udara bersih, maka min N. Jadi minnya kalau semua jadi beberapa ya. Tapi ingat di sini coba teman-teman perhatikan. Kalau beberapa, ya jadi semua, ini premisnya, ini negasinya. Kalau dia di situ premisnya semua, maka negasinya adalah beberapa. Kalau premisnya beberapa, ya, maka dia di situ negasinya menjadi semua. Beberapa itu boleh diganti dengan sementara, boleh diganti dengan tidak semua, tidak total, ya sebagian boleh. Sekarang teman-teman lihat dari yang A, yang B, dan yang C. Kalau yang C, udara tidak bersih, posisinya di depan, ya. Padahal yang depan ini harus min, ya, harus positif karena bersihnya ini harus positif. Kecuali kalau bersihnya pindah ke belakang, dia jadi min. Karena posisinya ini bersih, tapi di sini positif, sini negatif, berarti ini salah. Tersisa A dengan yang B. A dengan yang B ini sama, tetapi perbedaannya letaknya pada beberapa dan semua. Coba teman-teman lihat, jika udara bersih, ini benar nih, ya, udara bersih, ini benar. Nah, ini saya checklist nih, merah nih. Lalu di sini min N. Kalau N-nya tadi, ya N-nya saya tulis ya di sini beberapa orang mengalami gangguan. Gangguan pernapasan. Hati-hati, min N-nya kata beberapanya dinegasikan dulu guys. Jadi kata saya ini kan menjadi warna hijau, ini menjadi kata semua. Baru kemudian kata kerja atau kata sifatnya. Semua orang, kalau di sini mengalami berarti diganti dengan tidak mengalami. Tidak mengalami, sisanya sama. Gangguan pernapasan. Jadi jangan hanya tengahnya aja yang dinegasikan. Gagal fokus nanti sayangku. Jadi beberapa itu harus jadi semua. Nah ini beberapa, makanya ini salah. Jawabannya itu yang B, gitu loh. Banyak yang kepleset. Gimana teman-teman? Paham nggak? Ari, mana Ari? Siap, Miss. Bagaimana Ari? Lagi Tadi saya jawabannya memahami, benar Miss. atau salah? Salah, Miss. Saya pikirnya yang mengalami itu dinegasiin. Yang Oke, beberapa jadi enggak. hati-hati ya nak ya. Jadi kalau kuantor, ini namanya kuantor sayang ya. Apakah dia universal atau parsial? Kuantor universal atau kuantor parsial itu wajib dinegasikan nak. Wajib dinegasikan. Kalau negasi dia diikutkan gitu maksud saya. Jadi kalau dia semua, kalau dinegasikan dia tetap harus beberapa. Baru kemudian kata sifat atau kata kerjanya. Jadi semuanya dinegasikan. Sama seperti ketika Anda punya ini. Min dari B dan P. Jangan hanya dannya aja yang diubah ke atau jangan. Tapi yang depan diubah juga. Ya, karena kan matematika itu seperti ini. Ya,
Min kali plus min. Min kali dan atau. Min kali P, min P. Nah, begitu ya. Jadi kuantornya ikut dinegasikan, baru kata hubungnya juga dinegasikan. Begitu. Oke, Ari? Siap, paham, Miss. Oke, jangan sampai mengalami kesalahan lagi ya semuanya anak-anakku ya. Oke. Hairul Anam paham, Nak? Paham, Bu. Oke, bagaimana untuk yang lain yang cewek-cewek ini, Syifa? Paham, Ibu. Oke, yang lainnya ya, walaupun tidak ditanya, kalau misalkan ada pertanyaan, monggo silahkan untuk disampaikan saja. Saya open orangnya ya, jadi kalau misalkan memang real ada pertanyaan, ayo tanyain, gaskan gitu. Daripada teman-teman nyimpan pertanyaan, nanti ujung-ujungnya pingsan. Orang kalau nyimpan perasaan itu bisa gila ya, bisa gila. Gilanya karena apa? Karena stres sendirian nggak dibagi-bagi gitu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 14. Oke, ini mudah. Satu kata yang tidak memiliki kesamaan dengan kata yang lain adalah, silahkan jawabannya apa? Hati-hati nih. Oke, kasih D. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Yang lain bagaimana? Dua orang lagi nih. Hairul sama Amanda. Gimana nih jawabannya? Ada. Oke. Kita coba melihat ya teman-teman. Termasuk ini besok ketika Anda itu punya soal, kemudian soal itu diminta teman-teman itu untuk melihat kata yang memiliki kedekatan makna. Itu pertama kali ya. Jadi begitu Anda muncul psikotes pertama kali itu seperti itu. Disuruh mencari kata-kata yang dia memiliki kedekatan makna. Kemudian diklik, jangan hanya 2. Kalau memang ada 3 ya 3. Kalau 4 ya 4 ya, nggak masalah. Yang penting maknanya dekat. Perhatikan di situ untuk yang A, yang B, ya, yang A, yang B, yang C, yang E. Ini kan tentang posisi. Dinamis berarti kan posisinya berubah-ubah. Statis ya, ini juga tentang posisi. Pasif ini juga posisi. Kalau enggak dijatuhkan, dia enggak akan jatuh. Stagnan ini juga tentang posisi. Tapi kalau sunyi, ini lebih kepada keadaan. Jadi jawabannya adalah yang dadu. Begitu. Sudah cukup tepat sekali. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Untuk soal nomor 15. Satu kata ini tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata yang lain. Silahkan kira-kira apa jawabannya? Ini. Saya mau tanya dulu nih, ini trennya jawabnya E. Amanda. Ritme Siap, itu Miss. apa, Amanda? Kayak auditori atau suara gitu, Miss. Oke, auditori atau suara ya. Berarti ini kaitannya ya, ritme itu ketukan ya. Berarti ini kaitannya dengan kaitan dengan suara. Kemudian saya mau tanya lagi ke Franz. Franz, suara itu punya warna nggak, Franz? Tidak, Miss. Tidak ya. Berarti jelas ritme dengan warna tidak
dekat ya, atau tidak memiliki kesamaan gitu ya, karena suara nggak punya warna. Meskipun ada yang bilang ada kok suara warnanya itu ada yang ngebas, ada yang sopran. Itu bukan warna tapi jenis ya, jenis suara. Oke, hanya orang-orang nyebutnya itu ke warna. Kemudian coba jelita. Apakah suara punya bentuk yang bisa kamu pegang? Persegi panjang mungkin, oval mungkin, ada nggak bentuk suara? Gimana jelita? Mana jelita? Halo, Mem. Ya, Mem. Yes. Oke, Um, apakah suara punya bentuk yang bisa dipegang? Tidak, Mem. Tidak. Oke, berarti warna, bentuk dengan ritme sudah jauh beda. Tekstur. Apakah suara punya tekstur lembut, kasar yang bisa Anda raba? Joshua? Apakah suara punya tekstur, Jo? Mana ini Joshua? Oh tidak, oke, suara nggak punya tekstur. Kemudian suara itu bisa mengalami gaya gravitasi nggak, Hairul? Apakah suara bisa mengalami gaya gravitasi jatuh gitu? Gravitasi kan karena perpindahan posisi dari atas ke bawah ya. Berarti dia di situ suara bisa nggak punya gaya gravitasi? Tidak. Berarti jelas yang berbeda dia di situ adalah yang ritme. Kenapa? Karena A, B, C ya, ini semuanya tentang benda. Sedangkan untuk ritme itu tentang suara. Sehingga jawabannya yang tidak memiliki kesamaan makna itu ada pada dadu ritme. Paham? Paham, Miss. Paham, Mem. Jadi Paham, kalau Bu. di tak besok itu posisinya itu ada, silahkan memilih kata-kata yang memiliki kedekatan makna. Ada warna, bentuk, tekstur, ritme, gravitasi. Berarti yang Anda pilih itu warna, bentuk, tekstur, gravitasi. Dikliki semua kecuali ritme gitu. Ya. Dan Yap. itulah tentang psikotes kecerdasan, sayang. Sekarang saya mau masuk ke kepribadian, ya. Masih tahan kan untuk duduk? Siap, masih, Mem. Oke, kita akan punya 10 soal dalam kepribadian, teman-teman, ya. Ketika berkolaborasi dengan rekan kerja yang kurang kompeten, saya sering kali merasa perlu untuk membantu menyelesaikan pekerjaan mereka selain tanggung jawab saya sendiri. Benar atau salah? Ya, sangat setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Perhatikan kata kuncinya. Kalau bentuknya kayak gini, hanya boleh menjawab sangat setuju atau sangat tidak setuju. Jadi jangan dipilih dari B, C, atau D. Di situ teman-teman menjawab dengan jawaban yang A dan Amanda menjawab dengan jawaban yang E. Kita lihat teman-teman, kalau Anda punya sebuah pekerjaan, memang benar kita itu trik untuk mengerjakan yang seperti ini, itu Anda perlu memahami kriteria seorang ASN, TNI, dan Polri itu harus orientasi pada pelayanan. Orientasi pada pelayanan. Jadi kalau dia mendahulukan pelayanan kepada masyarakat umum atau orang yang punya masalah, berarti Anda jawab dengan sangat setuju. Nah, kemudian yang kedua, itu harus bisa kolaborasi atau kerjasama. Selain ada kolaborasi atau kerjasama, di situ Anda juga harus menjadi pribadi yang loyal atau setia pada pekerjaan, setia pada instansi dan pimpinan asal tidak melanggar integritas. Asal
tidak langgar integritas. Jadi Anda boleh setia kepada pimpinan, tim, kelompok dengan catatan jangan pernah itu melanggar sebuah aturan atau konsep integritas. Selain ini, Anda juga harus mudah untuk beradaptasi. Memiliki sebuah keilmuan yang kompeten, artinya Anda di situ bisa menyelesaikan masalah dengan keilmuan yang Anda miliki untuk tugas pokok dan fungsi Anda, ya, untuk tugas pokok dan fungsi Anda. Dan juga Anda harus, ya, di dalam kepribadian di sini tidak boleh melakukan pekerjaan di luar tupoksi. Jadi ini larangan besarnya, saya beri warna biru. Jangan lakukan. Nah ini dipegang betul-betul karena yang di kayak gini soalnya banyak banget ya. Di subtes-subtes terakhir itu soalnya kan kayak gini sayang. Besok ya. Jadi ininya diperhatikan. Jangan lakukan hal-hal di luar tanggung jawab Anda atau tupoksi Anda, tugas pokok dan fungsi, kecuali ya sudah diizinkan atau komunikasi dengan pimpinan dan diizinkan. Ini harus dipegang. Jadi nampaknya kayak Anda itu orang baik. Anda itu bekerja bukan dikerjain. Ya, Anda kerja bukan dikerjain. Kerja itu bukan kerja keras tetapi kerja cerdas. Jangan menjadi malaikat di dalam neraka. Oke? Artinya apa? Selesaikan dulu tugasmu sampai tidak ada masalah. Kalau melihat temanmu di situ bermasalah, mau bantuin, tolong minta izin dulu kepada atasan. Kalau diizinkan silahkan lakukan, kalau tidak jangan dilakukan. Selanjutnya, untuk kompetensi yang keenam yang harus dimiliki ini adalah sikap handal. Berarti Anda harus memastikan bahwa solusi yang Anda berikan itu tidak menimbulkan masalah-masalah selanjutnya. Kita lihat dari soal pertama untuk kepribadian. Ketika berkolaborasi, ini sudah kolaborasi nih, dengan rekan kerja yang kurang kompeten. Nih. Saya seringkali merasa perlu untuk membantu. Jadi Anda itu perlu membantu menyelesaikan pekerjaan mereka. Ada kata-kata izin dengan pimpinan dulu enggak? Tidak ada di sini. Berarti kan dia enggak ada komunikasi dengan pimpinan. Maka jawabannya adalah sangat tidak setuju. Ya, jadi kalau mau bantu menyelesaikan pekerjaan teman, ayo dong komunikasi dulu dengan pimpinan. Kecuali kalau misalkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang itu tugas kelompok ya, saya merasa penting untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Itu baru sangat setuju. Tapi kalau kolaborasi untuk menyelesaikan pekerjaan kawan, ya pekerjaan kawan tanpa ada kata-kata izin dengan pimpinan, jangan dipilih. Paham yang tadi masih salah? Siap, paham, Mem. Oke. Baik, selanjutnya, sebelum saya lanjutkan, ini bagaimana dengan Franz, sudah oke? Oke, Mem. Oke, Syifa? Oke, Fa? Udah aman ya? Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Saya lebih memilih mengeluh kepada atasan tentang beban kerja yang banyak daripada langsung menyelesaikan tugas yang diberikan. Ayo untuk nomor 2, kira-kira jawabannya bagaimana? Oke, kita lihat di sini.
Ya, sudah teman-teman sudah mulai menjawab. Yang E ya jawabannya ya. Saya lebih memilih, ada kata mengeluh. Mengeluh ini merupakan tanda-tanda teman-teman itu tidak bisa adaptasi dengan pekerjaan atau lingkungan. Ya. Dan mengeluh itu juga menandakan bahwa Anda kalau di sini tentang beban kerja berarti Anda di situ tidak kompeten. Jadi kalau tidak kompeten, maka jangan dipilih. Maka jawabannya adalah sangat tidak setuju. Paham? Siapa, Mem? Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Saya lebih memilih fokus pada aspek pekerjaan karena jarak dan waktu tempuh dari rumah ke tempat kerja baru bukan masalah buat saya. Kira-kira jawabannya apa? Oke. Ya, ini teman-teman sudah menjawab. Kita lihat saya lebih memilih fokus ya, memilih fokus pada aspek pekerjaan ya, karena jarak dan waktu tempuh. Nah, ini berarti kan Anda loyal, ya kan? Loyal kan, berarti Anda setia pada pekerjaan dan memilih pekerjaan itu kan adalah sebuah pilihan yang Anda pilih di awal ya. Jadi jangan sampai mengeluh karena itu. Sehingga jawabannya adalah sangat setuju seperti itu. Berarti profesionalisme ya. Walaupun jaraknya jauh, Anda tetap profesional. Kenapa? Pekerjaan itu Anda yang milih sebelumnya, bukan orang tua atau orang lain. Jadi kalau sampai Anda sudah memilih sebuah pekerjaan, kemudian di kemudian hari Anda mengeluh karena pilihan Anda, berarti yang salah pekerjaan atau Anda gitu. Anda, jiwa Anda, kejiwaan Anda atau pekerjaan yang salah. Kan gitu. Padahal itu pilihan dan sebelum memilih sebuah pilihan, tentunya Anda wajib untuk memikirkan konsekuensi lanjutan setelah itu. Kan gitu. Ya sayangnya. Termasuk Anda memilih Unhan ini, sudah Anda pilih jangan sampai Anda menyesal di dalamnya. Mungkin karena kok beban kerjanya banyak banget sih, beban belajarnya lain dengan teman-temanku di PTN yang bisa santai-santai nongki-nongki, pacaran dan sebagainya. Kalau di Unhan kok enggak? Ya karena Unhan memfokuskan mahasiswanya menjadi seorang calon perwira karir ya. Jadi bukan menjadi seorang manusia ecek-ecek gitu. Oke, selanjutnya untuk konsep yang nomor 4. Saya memilih untuk mengikuti keputusan tim meskipun saya tahu keputusan yang diambil salah. Silahkan langsung dijawab. Oke, sip. Semua E. Berarti kita lihat di sini, teman-teman bisa melihat mengikuti ya. Saya memilih untuk mengikuti keputusan. Saya tahu keputusan yang diambil salah. Kalau yang diambil salah berarti kan dia tidak integritas ya. Harusnya kan semua hal keputusan itu didasarkan pada keintegritasan. Jadi jangan sampai melanggar aturan dan sebagainya. Jadi jawabannya di sini karena tidak integritas, maka jelas jawabannya sangat tidak setuju. Lanjut ke soal nomor 5. Sudah. Silahkan. Untuk soal nomor 5, saya memilih untuk fokus pada tugas rutin daripada tugas sulit yang diberikan perusahaan karena tidak ada penghargaan yang diperoleh. Jawabannya kira-kira apa? Oke, di sini teman-teman, oke. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk soal nomor 5, Anda memilih untuk fokus pada tugas rutin ya daripada tugas sulit yang diberikan perusahaan karena tidak ada penghargaan yang diperoleh. Berarti kan kalau kita lihat di sini Anda merupakan pribadi yang hanya mengejar pada penghargaan saja.
Ya kan? Anda hanya seorang pribadi yang mengejar pada promosi sebuah jabatan atau prestis sesuatu ya. Berarti jawabannya ini adalah sangat tidak setuju. Ini tentang loyal dan kompeten. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. Good job. Selanjutnya ya, kita lihat untuk soal nomor 6. Saya tetap fokus dan melanjutkan pekerjaan saya tanpa perlu menyesuaikan diri meskipun atasan membuat perubahan mendadak dan berdampak langsung pada tugas saya. Lihat di sini, ini yang menjawab sudah beberapa ya. Di situ perhatikan pada soal yang ada di hadapan teman-teman. Lihat kata kuncinya. Tadi core value ASN berakhlak itu mengatakan perlunya adaptasi dalam sebuah pekerjaan. Dan di sini dikatakan tanpa perlu menyesuaikan. Berarti kan ini tentang tidak adaptasi. Jika tidak adaptasi, maka jawabannya sangat tidak setuju. Oke, bagi yang menjawab A, apakah sudah cukup jelas? Siap, cukup, Mem. Oke. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Saya lebih memilih untuk membiarkan kekhawatiran pribadi mempengaruhi saya daripada fokus pada kinerja saya. Ini saya lihat dulu jawabannya. Semua menjawab B. Yuk, dua orang yang belum menjawab ini. Oke, semua menjawab E ya. Kita lihat di sini, saya lebih memilih untuk membiarkan kekhawatiran pribadi mempengaruhi saya daripada fokus pada kinerja saya. Nah, kalau kita punya kekhawatiran pribadi ya, berarti selesaikan dulu masalahmu pada dirimu sendiri baru fokus pada sebuah pekerjaan. Jadi jawabannya di sini adalah sangat tidak setuju. Bagus, karena apapun ceritanya, kekhawatiran kita dan keadaan dari diri kita itu mempengaruhi kinerja kita selanjutnya. Termasuk kekhawatiran yang ada pada teman-teman itu akan mempengaruhi kecerdasan dasar yang akan teman-teman peroleh skornya di dalam ranah psikotes. Artinya besok saat mau ujian, tenangkan dirimu, jangan gugup, jangan kacau. Triknya bagaimana, Ibu? Kalau ujiannya jam 8, yang mendapatkan waktu ujian di jam 8, standby dari jam setengah 7. Ya, standby dari jam setengah 7. Siapkan segala sesuatunya dan jangan pernah lupa harus membawa KTP atau kartu pelajar. Bukan fotokopi tetapi asli. Ya, jadi jangan pernah ada pertanyaan, Ibu saya ini KTP saya hilang. Usahakan dulu semaksimal mungkin kamu dapat. Kalau kamu tidak dapat apa yang hilang itu, silahkan langsung komunikasi kepada admin grup Telegram dan sampaikan apa keluhanmu secara japri saja, jangan di grup. Ya, seperti itu. Admin Unhan biasanya sudah atau adia mereka di situ akan respon dengan baik. Dan jika memang kendala-kendala itu sudah dibagi per kelompoknya, misalkan yang namanya abjadnya A sampai G itu dengan nomor ini, kemudian G sampai ini ke admin ini, nah itu ikuti aturannya ya, seperti itu. Daripada tidak dijawab dan tidak dibalas, dan jangan spam chat kepada admin, pasti admin akan membalas gitu. Selanjutnya, di sini untuk soal nomor 8. Ketika saya merasa kurang sehat, saya mengambil cuti atau istirahat sehingga dapat fokus untuk pulih. Silahkan.
Ayo, masih ada yang belum menjawab. Silakan menjawab dulu semuanya. Baru kita bahas. Oke. Baik, mari kita lihat di sini. Teman-teman, ingat yang saya katakan, kalau mau menjawab kepribadian dalam bentuk sangat setuju sampai sangat tidak setuju, yang diperhatikan apa? Core value ASN berakhlak. Ya, core value ASN berakhlak. Artinya diperhatikan betul-betul teman-teman, apakah dia di situ memenuhi core value-nya atau tidak. Kalau ada yang dilanggar, jangan dipilih atau silakan memilih sangat tidak setuju. Nah, kalau ada masalah yang berkaitan dengan pribadi teman-teman, itu otomatis akan berimbas kepada pekerjaan ya secara langsung. Sehingga silakan selesaikan masalah dengan pribadimu, baru ke pekerjaanmu. Tapi jangan dibawa tentang ranah profesionalisme antara hubunganmu dengan temanmu. Ya, bukan seperti itu. Kalau ada masalahmu dengan rekan kerjamu, nah itu tetap harus menjaga profesionalisme. Tapi yang saya maksud adalah masalahmu dengan dirimu sendiri. Misalkan lagi sakit kepala, lagi pusing, ya dan seterusnya. Oke? Ketika saya merasa kurang sehat, saya mengambil cuti atau istirahat sehingga dapat fokus untuk pulih. Berarti jawabannya kalau kita lihat di sini, kita lihat tren jawaban teman-teman, di situ menjawabnya dengan jawaban yang A ya. Teman-teman menjawab dengan jawaban yang A. Ketika saya kurang sehat, berarti kan ini masalah tentang diri sendiri ya, yang nantinya pasti akan berimbas ke profesional pekerjaan dan perfeksionalisme dalam pekerjaan. Jadi selesaikan dulu jawabannya. Kalau kurang sehat, cuti berarti benar, sehingga jawabannya adalah yang seperti itu. Selanjutnya ke nomor 9. Saya suka memulai dengan tugas mudah dan meningkatkan kesulitannya selanjutnya. Silahkan. Silakan semuanya menjawab. Ya, 2 orang lagi. Ari dan Hairul. Silakan. Oke. Bagaimana caranya untuk menjawab soal seperti nomor 9? Hidup ini, Nak, kalau orang kompeten ya, orang profesional ya, orang kompeten, orang profesional, mereka akan memiliki prioritas dalam kehidupan dengan membuat tabel prioritas, ya, prioritas dalam kehidupan. Sedemikian sehingga ketika teman-teman memiliki tugas, selesaikan dulu yang bisa cepat selesai, baru kemudian meningkatkan kesulitan. Agar apa? Agar tidak yang kalau kalian terlalu fokus pada yang sulit, nanti yang mudah malah nggak selesai. Jadi diprioritaskan dulu kepada tugas yang mudah, baru ke tingkat kesulitan selanjutnya. Atau kalau dari segi waktu, Anda harus memilih prioritas yang deadline-nya lebih dekat dibandingkan waktu yang panjang. Misal ada pilihan soal seperti ini, saya lebih memilih mengerjakan pekerjaan dengan deadline yang dekat daripada saya memilih pekerjaan yang rumit. Berarti Anda tetap memilih dia di situ yang deadline-nya paling dekat, ya. Jadi yang paling dekat ini harus dipilih. Atau misalkan saya lebih memilih pekerjaan yang memiliki tenggang waktu terdekat dibandingkan saya mengerjakan pekerjaan yang lebih mudah. Tetap jawabannya yang deadline-nya paling dekat, karena itu merupakan tabel prioritas. Begitu. Jadi jawabannya untuk soal nomor 9 adalah yang A. Jawaban teman-teman sudah cukup oke, dan ini masuk ke soal yang terakhir dari pertemuan kita hari ini di soal nomor 10 untuk kepribadian. Saya lebih memilih fokus pada peningkatan gaji atau status daripada mempertimbangkan dampak promosi pada keseimbangan kerja hidup saya.
Oke. Mari kita lihat di sini jawaban yang paling tepat ya. Fokusnya pada gaji atau status. Berarti di sini Anda itu tidak loyal. Karena yang Anda pikirkan goja gaji aja. Berarti Anda kan nggak loyal. Terus antara hidup itu harus seimbang dengan pekerjaan. Jangan ada salah satu yang lebih tinggi sayang ya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 10 itu adalah sangat tidak setuju. Cukup bagus sekali. Hati-hati mengerjakan bentuk soal yang seperti ini. Jangan pernah tertipu, jangan pernah salah dalam memilih soal yang seperti ini ya teman-teman ya. Coba deh saya minta tolong untuk teman-teman bisa memahami untuk soal-soal yang seperti itu ya. Dan sebelum kita berakhir pertemuan di hari ini, saya minta tolong semuanya untuk on cam dulu boleh ya. Untuk on cam dulu, kita coba sebelum kita akhiri, kita ada sesi untuk foto bersama ya. Karena saya nggak pernah ketemu teman-teman kan. Jadi silakan untuk bisa open kamera. Yang belum mandi nggak apa-apa, saya nggak tanya Anda udah mandi atau belum. Anda on cam terlebih dahulu silakan teman-teman. Biar kita ada satu kali sesi untuk foto bersama. Silahkan. Oke. Franz, open kamera. Ari, open kamera terlebih dahulu. Syifa, Hairul Anam, Kasih, Joshua. Amanda. Silahkan. Tolong on cam terlebih dahulu. Kecuali yang memang ada kendala ya, misalkan di gereja. Nah itu. Oh, kameranya bermasalah Hairul. Oke, nggak apa-apa Hairul. Ari on cam. Silakan Ari. Amanda, Joshua, Syifa. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Kita coba. Oh, trouble kamera ya. Oke, tidak masalah. Kita coba untuk sesi foto bersama ya. Nah, ini Ari. Sudah nggak pakai kacamata lagi Ari ya. Oke, kita coba karena kamera beberapa teman kita bermasalah. Kita coba ya, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya di hari ini. Semoga sukses dan jangan lupa nanti masuk kembali di jam 4 sore. Kemudian dilanjutkan pada jam 19.00 ya. Dengan masing-masing waktunya adalah sekitar 90 sampai dengan 120 menit. Terima kasih, luangkan waktu semaksimal mungkin agar hasilmu juga maksimal. Selamat siang, selamat beristirahat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Mem. Terima kasih. Oke.